Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, mahasiswa pendidikan kewarganegaraan. Kali ini saya akan menyampaikan petunjuk teknis atau ruang lingkup makalah untuk materi geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara. Ada diskusi tentang itu. Ini sebenarnya di pekan ke-14, tapi kita majukan di pekan ke-12 ya. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada revisi jadwal yang kita lakukan. Jadi sebenarnya konsepnya ini kita sudah bahas di materi geopolitik Indonesia, ya, kawasan Nusantara. Kemudian seperti biasa makalahnya harus berisi konsep, realita, masalah dan solusi. Dianalisa itu kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluangnya. Nah, kita akan melihat sebenarnya hubungan wawasan Nusantara dengan kepentingan nasional. Dapatkah kepentingan nasional itu tercapai tanpa konsepsi wawasan Nusantara? Karena kemarin kita bahas ya, geopolitik itu adalah wawasan nasional. Nah, wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhinneka dan lingkungannya yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara. Jadi intinya wawasan Nusantara itu adalah adanya persatuan bangsa. Yang kedua, adanya kesatuan wilayah. Nah, tentu ya di sini ada konsep ya sebagai landasan visional ya, karena wawasan Nusantara itu merupakan landasan visional dari pembangunan nasional kita. Nah, tentu kalau tidak ada kesamaan cara pandang, itu akan mengancam pencapaian nasional kita. Karena prosesnya tentu tidak bisa bersinergi satu sama lain. Karena setiap negara itu punya geografi yang berbeda. Ada negara kepulauan, negara pulau, negara pantai, negara daratan. Nah, di saat kemudian kita tidak memiliki cara pandang yang benar, maka tentu akan ada metode, ada cara yang bisa saja bertentangan dengan yang seharusnya. Di sini dikatakan bahwa wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, itulah yang kita mau diskusikan. Nah, misalnya begini, implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Nah, itu tugasnya kelompok 1 dan 2. Nah, bahwa ya di Indonesia ini kan ada banyak ya dalam konteks politik ya. Ada yang mengatakan lahir dinasti politik, ada yang mengatakan demokrasi tapi di dalamnya ada oligarki ya. Kemudian ini lagi menjelang pemilu kepala daerah ya, pemilihan kepala daerah, ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif. Itu syarat dengan ya banyak hal yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran, bahwa adanya money politik dan seterusnya ya, dan penyelewengan terkait dengan perhitungan suara dan seterusnya. Ada banyak. Nah, bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik itu adalah akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Jadi bagaimana iklim penyelenggaraan negara itu sehat dan dinamis, bukan justru melahirkan kegaduhan sehingga energi habis hanya untuk konsolidasi. Tidak ada energi untuk melakukan pengembangan, untuk melakukan pembangunan, karena sibuk untuk melakukan pendekatan-pendekatan untuk kompromi dan seterusnya. Nah, hal tersebut terwujud dalam pemerintahan yang kuat, aspiratif, terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kalau rakyat tidak percaya kepada pemerintah, ada distrust, ketidakpercayaan, itu akan melahirkan masalah besar. Karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa saja ditolak. Padahal seharusnya kita memberikan kepercayaan kepada mereka yang telah dipilih secara demokratis untuk menjalankan pemerintahan dengan baik, membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tapi kalau dalam konteks Indonesia kan ya, ada praktik KKN, ada dinasti politik, isu SARA dalam sebuah kontestasi marak terjadi, ada ketidakpercayaan masyarakat, angka golput yang berpotensi tinggi, tidak ada apatisme dari masyarakat pemilih kita. Padahal di situ sangat penting karena menentukan nasib bangsa, menentukan pemimpin bangsa. Nah, itu nanti silakan Anda cermati. Kelompok 1 dan 2 punya tugas mengenai itu. Kemudian selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah,
Nah, ini tugasnya kelompok 3 dan 4, ya. Bahwa ekonomi kita ini kan ekonomi kerakyatan harusnya. Bahwa kita ini kaya sumber daya alam. Kita juga punya sumber daya manusia banyak. Ya, kita negara tropis di Khatulistiwa, ya. Garis pantai terpanjang kedua di dunia, ya. Itu luar biasa. Tapi kan garam itu akhirnya diimpor, itu kan persoalan. Ya. Kedelai diimpor, sapi diimpor, daging sapi, ya. Jadi ada banyak, tapi ya itu mungkin bagian dari saling ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Tapi seharusnya bisa lebih baik dari apa yang ada hari ini karena kita ditopang oleh sumber daya yang luar biasa. Nah, bagaimana implementasi wawasan Nusantara itu sebagai satu kesatuan ekonomi adalah bahwa terciptanya tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Tidak ada ketimpangan antar wilayah, antar sektor, ya. Di samping itu mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Perlu ada. Ya, perlu ada. Apalagi sekarang ya di masa resesi sekarang ini ada ancaman di bidang ekonomi, ya, ada wabah resesi ekonomi global, ya. Ada ancaman internal, ada ancaman eksternal, ya. Ada ideologi yang lain yang bisa saja kemudian dipraktekkan yang keluar dari nilai-nilai dasar kita. Silakan nanti diungkap, dianalisa oleh kelompok 3 dan 4. Kemudian kelompok 5 dan 6, bagaimana melihat wawasan Nusantara itu sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa ya kita ini negara bhinneka, negara yang sangat beragam agamanya, kepercayaannya, beragam suku bangsanya dengan budayanya, ya. Ada banyak gitu. Tapi kemudian yang berbeda itu harus tunggal ika. Jadi yang berbeda itu harus tunggal ika. Kenapa? Karena kalau tidak tunggal ika maka dia akan tercerai-berai, lahir konflik, disintegrasi bangsa. Bahwa perbedaan itu adalah sebuah kekuatan, sebuah identitas. Bahwa implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya itu sebenarnya akan menciptakan sikap batinia dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan itu sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Jadi kita tidak risih dengan perbedaan, karena perbedaan itu sebuah keniscayaan, sebuah yang memang dari dulu ada, yang sudah tersebar di wilayah Nusantara sebelum kita merdeka. Nah, implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. Nah, kita lain, beda pilihan politik saja bisa melahirkan konflik. Itu kan menjadi contoh sederhana bahwa kita belum dewasa di dalam bernegara, berpolitik dan seterusnya. Nah, budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Cuma ya tentu ada banyak ancaman lah. Ada banyak ancaman, baik itu ancaman dari dalam, ancaman dari luar. Ya, kalau kaitannya dengan sosial budaya ada banyak. Jadi ada isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, hingga kemudian muncul permasalahan terkait dengan separatisme, terorisme, kekerasan dan bencana akibat perbuatan manusia. Ada ancaman dari luar, utamanya ini kaitannya dengan globalisasi, ya. Dampak buruknya bisa ada gaya hidup konsumtif, hedonis, individualis, dan seterusnya yang melunturkan nilai-nilai kegotong royongan kita, nilai-nilai keagamaan kita sebagai sebuah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir kelompok 7. Nah, implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, kalau bicara pertahanan dan keamanan ini kan dua hal, ya. Ada pertahanan, ada keamanan. Pertahanan itu oleh TNI. Jadi, TNI itu urusan pertahanan, ya. Sementara polisian itu urusan keamanan, dan itu sudah dipisahkan menurut konstitusi kita. Ada undang-undang yang mengaturnya. Kita berharap bahwa TNI dan Polri ini solid. Kalau solid, negara menjadi kuat.
tapi dia tidak boleh dipisahkan dari rakyatnya. Jadi tentara rakyat, polisi pengayom masyarakat. Jadi ya semua warga negara itu harus menjadi tentara dan polisi pada hakikatnya ya, tapi tidak dengan memakai senjata dan lorengnya. Tapi ya sebagai warga negara dia harus siap bela negara untuk pertahanan negara. Sebagai warga negara dia harus bahu-membahu bagaimana mewujudkan keamanan dan ketertiban, itu maksudnya ya. Jadi walaupun tidak menggunakan baju coklat, tidak menggunakan baju loreng, tapi sebagai warga negara dia menjadi polisi minimal bagi dirinya sendiri untuk taat terhadap aturan yang berlaku. Minimal jadi tentara bagi dirinya untuk tidak kemudian membuat berita-berita bohong, menyebarkan hoax, menyebarkan permusuhan, kebencian dan segala hal yang buruk ya. Intinya bahwa setiap warga negara harus punya jiwa padamu negeri, jiwa raga kami. Itu tugasnya kelompok 7 ya. Jadi bagaimana implementasi pertahanan dan keamanan itu akan menumbuhkan kesadaran akan cinta tanah air dan bangsa yang berwujud pada sifat bela negara. Dan kalau itu ada, itulah yang kemudian bisa menggerakkan partisipasi dari warga negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman. Ada ancaman militer, ada ancaman non militer. Nah, itu adalah penjelasan dari saya terkait dengan diskusi kita mengenai wawasan Nusantara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.